Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, uhibbukum fillah, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Banyak nikmat Allah, banyak karunia Allah. Kita hanya mensyukuri saja, memanfaatkan saja yang diagih Allah untuk ketaatan. Itu adalah bagian dari syukur kita. Alhamdulillah lah, sampai juga kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 156. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jemaah Surawawa, terus jemaah Surau Milenial yang mengakses dari channel YouTube Surau Milenial, sahabat-sahabat Afrinal Yunas yang mengakses dari halaman Afrinal Yunas official, dan para pendengar radio Resfor Saratu Hampe FM, radio SMP Negeri Hampe Padang Panjang yang dirahmati oleh Allah. Kita cari Al-Quran. Alladzina, orang-orang yang idza, apabila asabathum, asabat menimpa, hum mereka, yang menimpa mereka itu musibah. Musibah di orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, qalu, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami lillah, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepadanya, raji'una, orang-orang yang kembali, orang-orang yang pulang. Raji'una, kembali. Fihi, di dalamnya ada khamsu, ada 5 hal yang menurut Imam Qurtubi yang bisa kita ambil hikmah. Pertama adalah tentang musibah. Kullu ma yu'dzil mu'min wa yusibuhu. Apa itu musibah? Musibah itu setiap apa saja yang menyakiti orang beriman. Orang beriman sakit dia. Wa yusibuhu, ditimpa oleh kepada orang beriman, itu disebut musibah. Dan musibah biasanya adalah hal yang tidak mengenakkan. Babedajo bala. Kalau patangkan awal surah 155, wa nabluwannakum, dari kata bala. Kalau bala, ujian itu bisa dari nikmat, bisa dari musibah. Nah, kalau musibah itu apa saja yang menimpa orang beriman tapi tidak mengenakkan. Tidak ada musibah yang enak. Nah, musibah itu yang yu'zi, menyakiti, menyiksa. Wal musibah an-nakbah yungkibuhal insanu wa insagarat, walaupun kecil. Tapi kalau menyiksa awak, kita merasa tidak nyaman,
wa tusta'malu fi syarri, selalu digunakan kata musibah untuk yang buruk. Suatu ketika alhamdulillah yahdikumullah. Suatu ketika ini Ikrimah meriwayatkan, anna misbah Rasulillah intafa. Alhamdulillah, bahwasanya yahdikumullah, anna misbah Rasulillah, bahwasanya lampu Rasulullah intafa'a, pudua, zata laila, suatu malam. Faqala, lalu Nabi berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang mati lampunya itu lampu Rasulullah di malam hari. Nabi mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Faqila, maka sahabat bertanya, musibah hiya ya Rasulullah, apakah mati lampu itu musibah ya Rasulullah sehingga engkau menyebut innalillah? Faqala, Nabi menjawab, na'am ya, kullu ma adzal mu'min fahuwa musibah, apa saja yang menimpa tidak membuat nyaman, menyakiti atau tidak nyaman bagi orang beriman, itu adalah musibah. Jadi mati lampu pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala khazan wala hazanin hatta alham yahumhu illa kuffira bihi min sayyiatihi. Nabi mengatakan dari Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah mendengar Nabi dan Abi Sa'id dan Abu Hurairah mendengar Nabi bersabda, tiadalah yang menimpa orang beriman apa saja yang tidak inyo sukai atau tidak merasa nyaman, apakah itu berupa panas, angin, atau sakamin, atau panas flu bisa, atau apa saja, sampai panas, sampai sakamin, hazanin, kesedihan, kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya dari yang tidak inyo sukai tadi. Jadi spesial banam damam falo abi batua atau sakit-sakit yang lain, tusuk duri pun bagian dari yang menyakiti mukmin. Dengan sakit duri itu kalau nyo istirja, jadi kalimah itu namanya istirja. Kalau takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, hauqalah la haula wala quwata illa billah. Kalau tahlil la ilaha illallah. Nah, istirja akunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi itu yang diungkap kalau membaca Nabi saja mati lampu dibacanya, dan itu musibah. Yang kedua yang bisa diambil, man asaba bi musibatin fadzakara musibatahu fa ahdatsa istirja'an. Siapa yang ditimpa musibah terus dia sadari, dia berzikir, ingat musibah ini dari Allah juga, lalu dia istirja, dia mengembalikan kepada Allah, makanya nyonya sabui inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa in taqadama ahduha kataballahu lahu minal ajri mithla yaumin usiba. Ditimpa musibah dapat lo pahala. Itu beruntungnya orang beriman. Kalau ini paham ikut datang dari Allah, makanya sabui inna lillah. Jangankan yang hilang kok, apalagi petang 5 hal yang hilang yang dianggap yang musibah bagi awak: kelaparan, kurang harta, ketakutan. Ketika takut pun wa inna lillahi. Kenapa?
ketakutan yang ada tu atas izin Allah juga kan, kembalian kepada Allah supaya tidak takut-takut gitu. Yang ketiga, min a'zamil masaib al musibah fid din. Musibah yang paling besar itu adalah musibah dalam urusan agama. Ketika kita bisa rajin ibadah terus tiba-tiba maleh, itu musibah paling besar. Apalagi kalau iman kita tangga, lupa kepada Allah, tidak salat, lupa salat, itulah hal-hal urusan agama. Kalau urusan dunia aja tuh musibahnya ya tidak terlalu besar. Yang paling kita khawatirkan dapat musibahnya musibah yang besar tapi dianggap tidak musibah. Orang meninggalkan salat dosanya lebih besar dari mencuri, lebih besar dari berzina, lebih besar dari minum khamar. Tapi nyo tidak merasa itu dosa besar. Ini musibah. Lah biasa saja, nyaman saja, tinggal salat. Aku bahaya. Hal-hal yang mereka yang musibah yang amat besar. Idza asaba ahadukum musibah, kalau ditimpa musibah, falyazkur masabahu atau musabih bi fa innaha min a'zamil masaib. Maka ingatlah kepada aku. Jadi innalillah, dan innalillah itu adalah kalimat tauhid. Sesungguhnya ini kan dua kalimat itu, innalillah itu satu kalimat. Sesungguhnya kami milik Allah, itu satu kalimat. Itu kalimat tauhid, itu pernyataan. Jangankan nan hilang kok, jangankan musibah kok, awak kau punya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, awak semuanya kembali kepada Allah. Jadi pernyataan sabar itu kan, makanya sampai alladzina idza asabathum musibah. Siapa orang-orang yang sabar itu? Di akhir ayat 155 disebut Allah, beruntunglah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang apabila ditimpa musibah ia berkata, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Sesungguhnya kami pun akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika Imam Qurtubi mengutip satu hadis, bocok lo bukan mengingin diri tentang hadis kau. Ummu Salamah tu punya suami namanya Abu Salamah. Disebut Ummu Abu tu karena anaknya namanya Salamah. Nah, kan biasa orang Arab itu anak pertamanya misalnya namanya Raisa, ayahnya Abu Raisa, induknya Ummu Raisa. Nah, Ummu Salamah itu keluarga Salamah tu keluarga pertama yang hijrah ke Madinah, yang sadonyo keluarganya berangkat hijrah ke Madinah. Kurang ada yang berangkat keluarganya masih tidak muslim gitu kan, atau berangkat ini anaknya tinggal di Makkah karena beda keyakinan. Nah, Ummu Salamah di antara keluarga yang pertama komplit ke hijrah. Tiba di Madinah beberapa tahun, meninggallah Abu Salamah. Tentu seorang istri sedih, suami meninggal, standar memang begitulah. Pasangan ditinggal pasangan ke sedih. Terus Nabi menyebutkan, ya kalau musibah datang dari Allah, maka kata Nabi tidak usah perlu bersedih, cukup baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. 3 kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya kami punya Engkau, dan sesungguhnya kami pun akan kembali kepada Engkau. Ya Allah, agi hamba balasan, agi hamba pahala dari musibah yang hamba terima kau, dan wa akhlifli, dan agi ganti untuk aku khairan minha, lebih baik dari musibah kau. Ya, kalau yang hilang suami itu tuh maknanya lebih, walaupun tidak suami baru, tapi minimal fungsi suami baru. Kalau ada perhatian orang lain, selama keluarga, selama macam, atau rezeki yang biasanya lewat suami, kini lewat awak. Pokoknya ganti ya Allah. Itu hanya berselang masa idahnya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau dari kacu awak yang rasional gitu, meninggal suaminya Abu Salamah, terus dapet denyo gantinya Nabi gitu. Nah, beruntung enggak Pak? Atau maksudnya beruntung enggak meninggal suami? Kalau nak meninggal suami itu enggak bisa dapet suami Nabi manusia terbaik, makhluk terbaik sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu doanya. Jadi bisa digunakan model contoh simple, hilang sendal, hilang apapun, baconya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bahasa awaknya, doanya ketika adalah inna lillahi wa inna raji'un, Allah agi hamba balasan, agi hamba pahala dari musibah kau, dan beri ganti yang lebih baik darinya. Ya, bisa yang sejenis suami lo, pasangan lo, bisa jadi dengan yang lain, atau perlakuan orang lain, perkaluan keluarga, atau mungkin fungsi suami Allah alirkan kau rezeki yang lewat suami, ya, kini tiba kau. Wallahu a'lam, Allah Maha tahu. Jadi wabasyiris sabirin, itu diantara orang-orang yang sabar, itu orang yang selalu mengembalikan, kan istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah, karena kita milik Allah. Kalau masalah kematian, beliau pun milik Allah. Ketika Allah manggil, nah iko yang bisa mengecian kau sia, kan orang yang tidak ditimpa musibah, nak tiba dawa, makanya indah sadamatil ula, makanya dilatih, itulah takziah tuh, supaya orang yang ditimpa musibah, yang dalam keadaan kok shock, takajuknya dapat beban kok, bisanya bersabar. Itu fungsi takziah. Kita mangian untuk supaya ikhlas, untuk supaya sabar. Kalau awak ditimpa musibah tu mungkin sabar awak seorang mengecian tu jarang lo orang model itu. Tapi ketika ada orang yang menguaian, itulah fungsi innamal mu'minuna ikhwah, bersaudaraan, itu orang beriman. Jadi ja'alallahu ta'ala hadhil kalimat malja'an li dhawil masaib wa ismata lil mumtahinina lima jama'at minal ma'ani al mubarakah. Di kalimah inna lillahi itu Allah jadikan kalimat ini sebagai zikir orang-orang yang ditimpa musibah. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami pun akan kembali kepada Allah. Nah, kadang kini fenomenal ya. Ada kabar duka di WA, di grup WA, di media sosial, copy paste ya kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Copy paste entah ayo ada ungkapan tu di hati, semoga yang di copy paste itu memang itu loh yang disebut di hati. Jadi ketika kita kawan meninggal atau keluarganya dinyu sampean berita, maka yang paling penting adalah ketika kita mendoakannya. Ya Allah, untuk kalau laki-lakinya Allah maghfir lahu warhamhu. Kalau padusi Allah maghfir laha warham. Doakan supaya meninggal kau diampuni oleh Allah dan dirahmati. Itu yang paling pentingnya. Itu kalau dikirim ke grup balik itu kan
Ya itu hanya duniawi saja, tando kita ikut satu. Tapi kadang kan yang di atas tu dikirim mereka bawah, di copy dia teh pasti di bawah. Yang paling penting itu adalah doanya. Nah, turut bersungkawa. Yang hal-hal yang model itu kan untuk jenazah, untuk si mayit tidak ada manfaatnya. Saya turut berduka cita. Maya nencak dibandingkan disabui dalam hati, ya Allah, ampuni dosa yang meninggal aku ya Allah. Itu bermanfaat untuk main daripada hanya sekedar saya turut berduka cita. Itu kan hanya menampakkan sama aja membuat papan bunga itu, karangan bunga itu. Yang disewa karangan bunga itu. Kenapa hendak kita di samping itu ya kan itu ancak juga untuk ekonomi masyarakat kan. Tapi di sisi lain supaya bermanfaat untuk yang meninggal, berdoa gitu. Ampuni dosanya ya Allah, rahmati. Itu dua doa yang minimal, minta rahmat cek, ampuni dosa cek untuk jenazah, untuk si mayit. Jadi jangan sampai meninggal orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah bagi awak, tapi titipan doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha, supaya ada manfaat untuk awak. Dan innalillah itu untuk awak tu. Kan yang ditimpa musibah, kita merasa kita ditimpa musibah lo kan, kehilangan ayah, keluarga orang lain, karena kawan awak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doakan ya, tambahan jo, ampuni dosanya ya Allah, rahmati ya Allah. Ya, kalau dunia kan mulai doa ya karangan bunga, itu kan dunianya. Atau kirim lo ya, saya sekeluarga turut berduka cita. Itu kan hanya ungkapan kita pun satu ayang nyorasuan itu terasolo dakwah. Tapi untuk jenazah mah kiriman doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, supaya di awak manfaat, di keluarga manfaat, di yang mayit pun bermanfaat. Bukankah kematian itu pelajaran bagi awak? Jadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi banyak makna keberkahan. Jadi inna lillah tauhidun wa iqrarun bil ubudiyah wal milk. Itu kalimat tauhid, mengesahkan Allah karena sesungguhnya kita milik Allah. Iqraru bil ubudiyah, ikrar pernyataan yang kita sembah hanya Allah, kita kau milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, ikrar bil halaki ala anfusina. Maksudnya kita tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Allah, dan akan kembali kepada Allah. Wal ba'tsu min kuburina, nanti pun kita akan dibangkitkan dari kubur itu menuju urusannya kepada Allah. Wal yaqinu anna ruju'al amri kulluhu ilaihi kama huwa. Semua urusan pasti akan kembali kepada Allah. Jadi ini kalimat tauhid tidak sembarang dek takajui menjadi kebiasaan lisan saja, tapi tidak lebih dari itu. Kok kalimat zikir kita pernyataan dalam ikrar. Kalau ikrar kan pernyataan, bukan hanya ada pernyataan, ada ungkapan. Kalau ungkapan ya yang keluar dari mulut saja, tapi kalau pernyataan dari hati, memang awak ungkapkan, Allah, kami kau pun milik engkau ya Allah. Sama jo yang meninggal kau kan milik engkau ya Allah, kami pun milik engkau, kami pun model ikut nanti ya Allah. Nah, ini pernyataan tauhid itu yang membuat kita disebut orang yang sabar, orang yang ditimpa musibah, itu dan keluar di mulutnya. Tambah kalau yang urusan meninggal, ya Allah, agih pahala dari musibah kau untuk ambo ya Allah. Yang kedua, ganti yang lebih baik dari musibah kau. Nah, kalau yang meninggalnya yang laki-laki, doakan diampuni dosanya, dirahmati. Itu yang bermanfaat. Jadi untuk awak manfaat, untuk keluarga yang berduka bermanfaat, dan untuk yang meninggal pun ada manfaat. Jadi tidak hanya menyatakan kita ikut belasungkawa, ikut bersedih, ikut merasakan dukanya, tapi juga bermanfaat untuk orang yang meninggal. Itu tambahannya. Itulah orang-orang yang bersabar apabila ditimpa musibah. Yang takanarnya Allah, inna lillah. Bahkan sampai mati lampu pun Nabi itu yang mati lampu tu, Nabi mati lampunya,
Nabi mengatakan ajak sahabat, itu musibah juga ya, apa saja yang tidak mengenakkan bagi orang beriman musibah. Maka zikirnya adalah ungkapannya, ikrarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah makna sebenarnya dari istirja, kembali, memohon kembali kepada Allah. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan kami dengan mereka nanti di surga Firdausmu. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, beri panjang usia dengan penuh amal soleh yang banyak. Beri kami kesempatan bisa terus berbakti kepada mereka ya Allah. Husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muyassira kulli 'asir, yassir alaina kulla asir lianna kulla asir alaika yasir. Allahumma yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi min qabli an tumitana wa adim alaina al-iqamata bi haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam ila an natawaffa. Ya Allah, untuk saudara kami, keluarga kami yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Punya hajat, penuhi ya Allah. Jadikan semuanya menjadi orang-orang yang bertambah dekat denganmu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, di antara saudara kami ada yang sakit di rumah sakit, mau di rumah, sehatkan ya Allah. Jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Yang belum dapat keturunan, ingin mendapatkan momongan anak, berikan ya Allah. Engkau maha mengetahui segalanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.